Salam Bapak Ibu, iada ini data berarti kedah kebaktian KRT, data hal kedah bahulun dudu. Untuk mempersiapkan diri kita memasuki ibadah pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Manunaita buku zinuno nemrofulu, moroi pada data ada sohagolo. Mari kita berdoa. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam rohnya Roh Kudus. Keselamatan kita adalah di dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang hidup, yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pengasihan-Mu kepada kami sekalian, sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga dalam rumah tangga ini. Sebentar lagi kami akan membacakan firman-Mu dan kami mau merenungkannya bersama-sama. Tolonglah kami dengan Roh-Mu agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pedakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ia ini data faano dededa baba madodromo taromali lobelangi. Manuno ita buku zinuno numero 852 ahede kema hesoaya. Ahede kema hesoaya dama
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman, dan kami mohon kiranya Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami beroleh pengertian akan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan renungkan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang menjadi tema nas firman Tuhan ini, yaitu dalam pergumulan Tuhanlah kekuatan kita. Dalam pergumulan Tuhanlah kekuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk adalah sebuah nama yang berarti menggenggam atau memeluk. Arti daripada memeluk di sini adalah ia dipeluk atau memeluk Tuhan karena ia mengasihi Tuhan. Ataupun Tuhan sendiri sangat mengasihi dia. Martin Luther menilai bahwa nama itu sangat cocok kepada Habakuk karena melihat pergumulannya pada saat itu. Dalam kehidupannya, Habakuk berada dalam waktu yang sangat menyedihkan, di mana ia melihat kehidupan moral bangsa Israel sangat-sangat merosot. Terjadinya kejahatan di mana-mana, terjadinya ketidakadilan di mana-mana. Terlebih di dalam kehidupan rohani mereka, bahwa bangsa Israel sudah jatuh di dalam penyembahan kepada berhala. Mereka meninggalkan Tuhan dan memilih untuk beribadah kepada berhala. Dulu Raja Yosia yang saleh telah mereformasi kehidupan rohani bangsa Israel, di mana semua patung-patung berhala dibuang, dibakar, dan mereka berbalik untuk menyembah Allah. Tetapi pengganti daripada Raja Yosia ini, yaitu Raja Yoahas, sangat-sangat jahat, di mana ketidakadilan terjadi dan umat Allah meninggalkan penyembahan atau beribadah kepada Allah. Dan hal ini tentu saja membuat Habakuk menjadi sedih, karena ia tahu bahwa jika umat Allah akan menyembah Allah, maka di sana berkat-berkat Tuhan akan mengalir bagi umat Allah. Tetapi kalau umat Allah meninggalkan penyembahan kepada Allah, maka Tuhan pasti akan melakukan hukuman bagi umatnya. Ia akan membalaskan ketidakbenaran, kejahatan yang akan dilakukan oleh umatnya. Dan tentu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kurang lebih dari 10 tahun sejak Raja Yosia mati, maka Yerusalem hancur di tangan Raja Babel, yakni Nebukadnezar, bangsa yang sangat keji, melebihi kekejian umat Tuhan itu sendiri.
Karena kenapa? Karena bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan. Begitu sulitnya iman Habakuk, bangsanya, negaranya yang ia cintai, bahkan juga keluarganya ataupun dirinya sendiri akan menderita, akan ditawan, dan bisa saja akan mengalami kematian di tangan orang Babel. Tetapi dalam pergumulan yang begitu sulit, Habakuk berserah diri di dalam Tuhan. Di dalam ayat 16 dikatakan, ketika aku mendengar, menggigillah bibirku, aku gemetar di tempat aku berdiri. Artinya di sini bahwa Habakuk mendengar kabar buruk bahwa Allah akan membangkitkan bangsa Babel untuk menyerang bangsa Israel. Tetapi Habakuk menghadapi semuanya itu dengan tenang. Inilah yang luar biasa dari iman Habakuk. Walaupun ia gemetar, takut, ia menghadapinya dengan penuh ketenangan. Itulah yang dikatakan pada ayat ke-16 tadi. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Artinya di sini bahwa Habakuk tahu bahwa suatu saat Tuhan akan bertindak dan membalikkan keadaan umatnya yang menderita dan menindas bangsa yang bergerombolan menyerang umat Tuhan. Pada ayat 17 sampai 19 adalah suatu keadaan yang sangat mengecewakan, suatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi, di mana pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Saya percaya bahwa seorang petani ketika ia menanam tanamannya, bisa kita ambil contoh yaitu pohon anggur. Ketika ia menanam pohon anggur, maka apa yang diharapkannya adalah pohon itu akan menghasilkan buahnya. Tetapi apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Di luar harapan, di luar dugaan dari orang yang menanam pohon anggur ini. Begitu juga ternak-ternak. Kambing domba terhalang, lembu sapi tidak ada di dalam kandang. Semuanya itu membuat penulis atau Habakuk ini kecewa akan keadaan yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenyataan itu tidak mengurangi sorak-sorai Habakuk di dalam Tuhan. Apa yang ia harapkan tidak terjadi. Situasi yang mengecewakan tidak membuatnya patah semangat, putus asa, tidak mengurangi sukacitanya di dalam Tuhan. Tetapi ia bergiat-giat karena Allah adalah kekuatannya dan penyelamatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini melalui firman Tuhan ini, ada banyak hal yang membuat kita kecewa, yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas di dalam hidup ini. Segala penderitaan dan pergumulan seakan-akan menjadi beban yang harus kita pikul, begitu berat sehingga kaki kita gemetaran, tidak kuat untuk menahannya. Tantangan hidup yang begitu sulit oleh karena ekonomi keluarga yang tidak menentu, pekerjaan tidak menetap, pendapatan berkurang, miskin secara materi, apalagi di masa-masa COVID-19 ini atau virus corona ini semakin memperparah kesulitan kita. Dalam keluarga kita merasa tidak ada damai sejahtera oleh karena hubungan orang tua dengan anak yang kurang baik, oleh karena anak-anak tidak mau taat, tidak menghargai, tidak menghormati orang tua. Begitu juga hubungan suami istri yang kurang harmonis, sering bertengkar, sering berselisih dalam perkataan, pendapat, pandangan,
dan lain sebagainya. Bibir kita menggigil, hati kita gemetar oleh karena peristiwa yang tidak pernah kita bayangkan terjadi, di mana kita merasakan duka karena orang yang kita kasihi meninggalkan kita, ataupun anggota keluarga kita menderita suatu penyakit, dan itu tentu membuat kita kecewa. Tetapi apapun keadaan yang menimpa kita, jangan sampai hal itu menjadi penyebab kita meninggalkan Tuhan. Penderitaan dan pergumulan jangan menjadi penghalang kita untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Patah semangat, putus asa hanya membuat atau menambah keremukan tulang kita. Tetapi tetaplah peluk Tuhan. Memeluknya dengan cara kita tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Berserahlah kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, kita hendaknya tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Ia peduli akan kehidupan kita. Ia tidak akan membiarkan diri kita sendiri di dalam pergumulan kita, di dalam permasalahan kita. Ia peduli, Ia care, Ia tahu segala apa yang kita rasakan. Sebab Ia adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Ia adalah Allah yang hidup. Ia adalah Tuhan kita, kekuatan kita, dan penyelamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang berkarya di dalam firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga firman ini dapat kami jalani, dapat kami perbuat dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana ketika kami akan mengalami segala hal, termasuk itu kekecewaan atau suasana yang tidak diharapkan, tetapi biarlah kami beroleh ketenangan, karena kami percaya bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami ketika kami melewati masa-masa kesulitan atau pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Manuna ita no mafono nongoliu. No mafono nongoliu. Lo walang iso ayah. Tane bagagema iya fabe. Irene datau mulai masuk batana, imani tahu malu balami. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kauloi wasembatada. Manuna ita buku sinuna numero 250 no oya ni temada. No oya ni temada. Buala so aya. Sinange ata ande sauhagele.
boto damano soda talulu keniam helalawada yasumangeniam aoi ifaho halawedangata taan desawagele zino ibe kedam ande mo emerita wame fasemata tame sumangenia moroi badededan. Manganita. Ya makabasu bazurugo ama kuma bakaswaya ka Yesus Kristus. Maano sawagala tanifunawa no tola ururugo draga basbong yandi. Yo taray mabarataygo kabaktian ma ofeta arakago maasibay. Fefuda no berlo masimo sino laso kababawin. Tarumalimo sino maromo ba inaso ya fabula draga fabula gehon ya muni. Natola mata no kabadadema ba mafalua iya ba baurima si Romao. Si managay wasabata masino mauloy tanifunaw basbong yandi. Matimawa sa matamari ang ito bali fasubata sa buhunga tanifunaw. Yay raga mafefu sino ulo tanifunaw babangalulu bawang sumangi babangalo drauga melalui kebaktian mabasmongnya. Inau swaya uga sa mahobo faurima bakeluarga. Inau swaya tibaga traga babagol so kamigel faabelo na bumania sida na mga lain. Ibaw fano-fano masih rumah patibaga raga mori babangabelo di al. Egoy fabelo ni hagoy sedena mamakiko faurima. Tibaga mana draga pada mafif. Mero mana baginato andre ya iya baginato waba virus corona. Bafadu de mama wa tibaga raga pada mafif. Uni botoma faurima fabelo do Yesus. Irege to lati fufan bati fada dro bapaurima virus corona. Bau fanu masih rumah. Balalahan wema. Ba mino manusia babaria bersama bana rumania. Iza ama ia egoi situ bali aman dre wada de matani funa. Mangane raga ge sonahi no macam sana raga. Sinoge yang malaga ke mabawa mapatema. Mama ada kesuaya fahuwa mauri to mama. Inau suaya bekera de sakuat. Bekera de bolo pasang sumangi sakuat dari do manu baba tahu video baca bosia. Iregete fahuwa mauri ga bagi notation phone. Mangane raga ge selain na umanya so banaya he. Ina ge suaya uga ge jamada he ora. Masih mana ge na umanya so banaya mabude. Raga de suaya baba abu de raga. Masih mana ge mangawala permasalahan pergumulan. Pafulan mana dedera supaya mengapal gabula dedera. Masih mana ge ama mangandraga ge selahi. Sila ama selina sendor sila nayao lakam banma. Siso manahya banma. Padahal supaya ugo suruh ge ira maafefu ama. Ina fulal dedera. Bamido mana mangapal subuna sira maafefu. Padu dedera masaya fahu ge ba awita. Isa ya ina ka masumungyan ni namato manandraga tanifuna. Nasaya uga tunuro raga. Mira mano bay sarang pungyan ni namo pasi raga ba na hiya berema. Manahya mo sa musana. Roro raga swaya. Ibaga na malubo ku fabul so kabigam. Irege to ha de ma bawa mendaga mangalus ko na mahimong banwa. Ya ina ngadrewa de ma da fasong tanifuna. Bade mo Yesu no mga naga sino mga na masako babang mao. He ama ke masih soba zoruko. Ia te amoni adeu. Ia to bali banwa fefuniha. Ia iter zo masih rauke. Ule bazorugo ia simanu gay bakulitana.
masirwiki ma be ma ane ba ma horema si bani fange sala ba Yesus sala hema ba bayohin aga ba banan raiku ba ba jilasehi me ya uga zamater banwa ba sohe fa avela kami rugi sila aitu ya duhu mitema hob syotarai ya mu fo ma milo malangi yang muroroga ami yang mu fo haga bawanya kami yang may baga danya yang mu falema huranya kami ba yang be baga da kami maafifu yo tarai dai rugi sila aitu ya duhu. Kita bernyanyi amin amin amin. Amin, amin, amin. Yahoo, Salam.